Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi bersama dengan Mbak Agi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan semoga ini Anda tetap sehat ya karena kemarin kita sudah menjalani puasa Ramadan 1 hari, ini kita memasuki kedua. Masih panjang ini baru etapa pertama ya, 10 hari pertama. Jadi perjalanan masih panjang, tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan tuh kalau sekarang kita mikirnya bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental dan orang lebih banyak yang kesehatan mental kelihatannya yang terganggu ya Mbak Agi ya. Iya, Mas Hersu. Bahkan termasuk saya pun Hmm? merasa mental saya Oh eh, ya. down gitu. Ya, Heeh. karena kita setiap hari kan melihat berita yang seperti Hmm. ini dan Hmm. tidak ada satu hari pun yang terlewat tanpa kasus-kasus yang Hmm. menyedihkan gitu. Mbok Jadi ada sebetulnya berita gembira gitu ya sekali-kali gitu ya koknya. iya, Ya. sekali-sekali apa kayak begitu ya yang Hmm. membuat kita itu happy begitu dan kemudian melihat masa depan itu dengan sangat Ya. bergairah. Ya, Mau kita kabur selalu aja udah terlalu tua ya Mbak Agi ya. Iya, iya, Mas Hersu. Oke, kita ngomongin apa nih hari ini? Ya, kalau mau omon-omon ya omon-omonnya Wamenaker yang berdampak akhirnya lebih dari hampir 11.000 karyawan di Sritek itu Ya. kena PHK massal ya dan Mm. negaranya ternyata nggak bisa hadir karena padahal tadinya sebenarnya negara nggak hadir. Terus apalagi nih yang masih diomongin, oh soal ini ya, korupsi kuadriliun itu masih terus anu ya berlanjut dan netizen masih terus dioprek terus sama netizen tuh ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Jadi ini memang luar biasa update dari nanti kita akan update ya tentang Hmm. perkembangan terbaru dari eh, apa namanya korupsi di Pertamina gitu dan juga ini yang sekarang ini sedang trending adalah nama Ahok. Itu karena Ahok ini diwawancara Hmm. oleh Liputan 6 dan juga diwawancara oleh Narasi Hmm. Newsroom gitu dan Hmm. kemudian dia buka-bukaan semuanya. Hmm. Banyak yang memang nama Ahok ini kan kontroversial begitu. Hmm. Tapi Hmm. kalau Hmm. menurut saya untuk kasus ini dia patut juga untuk didengar karena belum lama lalu dia kan juga mendatangi KPK Hmm. diminta untuk menjadi saksi Hmm. di KPK untuk kasus eh, L, apa namanya LNG ya Mas Ersu. KPK ini apa nih maksudnya? Untuk kasus Enggak, korupsi di KPK Pertamina. itu apa? Kantor apa? KPK, Hah. KPK, si Ahok ini kan menjadi saksi untuk kasus korupsi Ini, LNG oh dan ini itu maksudnya Komisi Pemberantasan Korupsi. betul, Memang masih ada ya. Mbak itu Mbak? Iya, namanya memang jarang terdengar ya kiprahnya begitu. Iya. Sekali-kali Iya, kedengar kemarin nangkep Hasto yang korupsi yang katanya dituding nyuap 400 juta itu ya Mbak Agi ya. Padahal sekarang ada kasus sampai triliunan sampai kuadriliun tapi kok malah yang kerja Kejaksaan Agung padahal kan mestinya KPK yang katanya lembaga ad hoc untuk nangani kasus extraordinary ini gitu. iya, ya, sudahlah Mas Hersu. Hmm. Memang makin lama makin downgrade ya kalau kita lihat ini. Padahal seharusnya nih dalam situasi seperti ini kan banyak uang negara itu yang harus diselamatkan dan itu adalah Hmm. tugas utama dari KPK. Nah, dan KPK, ya KPK itu hmm, bisa kesempatan walaupun ada penghematan ke luar negeri, dia bisa keluar negeri, bisa ke Antartika karena akan diminta oleh Pak Prabowo untuk kejar para koruptor kan mestinya kesempatan ini kan ya. ya betul. Jadi bisa minta SPJ gitu ya, mau ke Antartika. Mm-mm. Ngapain? Mau kejar koruptor, Pak? Begitu Mm-mm. kan? Karena Antartika gitu ya kan. iya, ya, ini memang ironis sekali ya. KPK ini adalah badan ad hoc sebetulnya kan. Jadi keberadaannya itu sementara. Begitu semuanya sudah on the track, begitu semuanya kejaksaan sudah oke, apa Polri sudah oke, semuanya lah aparat hukum maupun ini sudah baik-baik saja KPK dibubarkan. Di semua negara juga seperti itu. Tidak ada KPK yang seumur hidup akan selalu ada. Tapi kita sudah berapa ini? Sudah berapa tahun, puluh tahun dan KPK tetap ada ya karena memang korupsinya malah makin menggila Makin yang menggila. makin menggila tidak seperti di luar negeri yang ketika urusan KPK ini sudah tidak diperlukan lagi karena semuanya sudah baik-baik saja KPK kemudian dibubarkan gitu Enggak, sebenarnya kita sekarang malah kan juga urusan ada antara ada dan tiada juga kok KPK juga sebenarnya. ya iya betul Mas Ersu jadi Oke, kita mungkin jadi ngomong juga lembaga ad hoc yang kemudian saya tanya dengan Ahok gitu ya. iya
Dan ya itu tadi kita sudah sebutkan nama Ahok ini sekarang sedang trending topik. Kita mungkin akan bahas soal itu dan juga soal terpuruknya rupiah. Ini gila-gilaan. Kita bisa Ini terburuk ya Mbak ya sekarang sejak COVID kemarin ya. iya ya sejak COVID kemarin udah makin buruk Mas Hersu karena dulu kan sampai berapa ya? 6.800 ya. enam belas 16 ribu ribu. delapan Hmm. ratus. Hmm. Ya, kalau tidak salah ya pada Hmm. pada saat reformasi dulu. Dan sekarang ini pada hari Jumat Hmm. kemarin itu sudah 16.575. Jadi memang sudah tipis banget, gitu, sudah mendekati begitu. Apalagi sentimen negatif dari masyarakat itu memang kuat dan kemudian dengan terbongkarnya berbagai Hmm. macam masalah di Indonesia ini tidak salah kalau kemudian para pengamat bahkan Pak Said Didu kemudian Pak Sudirman Said apa dan sebagainya mengatakan masalah Indonesia ini adalah karena orang yang ada di luar negeri itu dia takut berinvestasi begitu ke sini karena tidak ada kepastian hukum. Terus apa kemudian tidak ada apa ya kalau untuk investasi itu kan memerlukan itu kepastian terhadap perjanjian apa dan sebagainya. Hmm. Sewaktu-waktu itu Hmm. bisa berubah Ya, oleh kebijakan-kebijakan mereka yang korup gitu. ya, Kebijakan harus untuk diri sendiri dan kelompoknya gitu, iya, bukan iya. untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal pemerintahan baru itu harusnya kan ini biasanya orang katakanlah ini wait and see lah. Kalau biasanya begitu ya tidak langsung. Kalau sekarang ini justru malah persepsi publik udah negatif ya, apalagi dibentuk lembaga-lembaga dan tentara yang apa yang diharapkan itu akan memacu pertumbuhan ekonomi kita dan Hmm. sebagainya gitu malah terjadi di persepsi sangat negatif gitu ya. Jadi justru yang terjadi ini sering saya sebut berapa kali saya sebut dengan kesempatan ini seperti apa ya? Seperti satu satu bantal bantal dua mimpi. Pak Prabowo mimpinya itu luar biasa dengan membentukkan tentara, mimpinya bahwa Indonesia bakal luar biasa begitu tapi ternyata pasar maupun rakyat mempersepsinya secara negatif kan gitu ya ini berbahaya loh pertaruhannya sangat besar gitu saya nggak tahu apalagi yang mau dipertaruhkan Pak Prabowo nanti kalau kemudian Danantara ini juga gagal kita tentu tuh nggak menginginkan Danantara gagal tetapi karena yang mengelola orangnya itu lagi itu yang dipersepsi negatif ya oleh publik karena kelihatan sekali bahwa ini jadi rebutan kan Danantara ini dan pernah kita singgung juga ini apa lembaga yang seperti ini yang harus ditangani full 7 kali 24 jam aja belum tentu orang itu bisa menanganinya ini malah dirangkep-rangkep ya kerjaan sambilan aja loh gitu ya. Ini jadi menteri apa pekerjaan utama profesi Anda apa? Menteri investasi. Terus kerjaan sampingan oh jadi CEO dan antara kan gitu ya. Apa kerjaan utama Anda wakil menteri BUMN, tapi terus kerjaan sampingan ya saya jadi apanya? COO ya CEO dari Danantara kan ini bahaya yang gini gitu tuh. Ya, dan saat ini kita mendengar bahwa ada sekitar 40 lebih ya. Jadi tidak hanya 7 BUMN saja, BUMN Ya. terbesar yang akan masuk Danantara. Bahkan mungkin sekitar 46 BUMN itu akan masuk ke dalam Hmm. Danantara. Jadi pertaruhan besar ini seperti orang yang apa ya, orang yang berjudi kalau menurut para pengamat demikian. Yes. Jadi ini perjudian besar yang dilakukan. Nah, orang yang berjudi tersebut bukan orang yang memang memiliki tabungan banyak, Hmm. uang dingin atau uang tenang begitu yang kira-kira memang ya sudah tabungan saya banyak, jadi saya akan berjudi di apa namanya di meja judi begitu yang kalau saya pun boncos, Hmm. kalau saya merugi saya kalah itu tidak apa-apa karena tabungan saya masih banyak. Itu biasanya yang seperti itu adalah SWF yang di luar gitu ya, yang memang tabungan dari negaranya itu memang sudah banyak. Tapi kalau di Indonesia kan beda, kita tabungannya tidak ada, relatif kita apa utang kita masih menumpuk, masih Hmm. banyak sekali, Hmm. Hmm. kewajiban kita membayar bunga, membayar hutang pokok itu tinggi sekali, bahkan sampai tahun 2029, begitu Mas Hersu. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini, kita melakukan judi yang seperti ini, begitu. Iya, Itu ini jadi kalau kalau menurut, ibarat ya, telur itu kita taruh semuanya dalam satu keranjang ya, Mbak Agi ya. Kalau gitu ya. kemudian keranjangnya tumpah, pecah semua telur itu kan gitu ya. Dan ini kita Ya, menunggu belum itu strukturnya baru di puncak ya. Struktur puncaknya itu dari respon negatif nanti. Apalagi nanti kalau kemudian yang masuk itu ya orangnya itu lagi, mungkin dari kalangan relawan, kalangan tim ses dan hampir dipastikan sih pasti itu akan jadi incaran daripada anggota tim ses yang belum dapat tempat gitu ya, belum nggak di kabinet, nggak di
komisaris, ya ini sebenarnya peluang untuk itu. Nah kalau itu terjadi, bakal tambah berat. Gitu. Ya, sekarang kita lihat saja sebagai Dewan Pengawas Danantara, yaitu Erick Thohir. Mm. Dia mengawasi Pertamina saja boncos-boncosan seperti ini. Iya. Tapi sekarang kemudian dia mengawasi Danantara. Mm. Dan seberapa besar begitu kapasitasnya untuk dapat mengawasi Danantara, begitu Mas Ersu. Kita masuk saja ke topik kita ya. Ini Mm. soal Ahok. Ahok ini menjadi trending topik dan ini sepertinya akan menjadi bola salju yang apa namanya yang bergulir liar gitu akan Mm. semakin besar gini. Ini baru baru Ahok. Siapa lagi yang di Pertamina yang akan bersuara begitu kan? Mm. Nah, kalau yang kita lihat dari hasil wawancara antara Ahok dengan Liputan 6 maupun dengan narasi newsroom gitu, narasi TV, ini memang luar biasa apa yang dikatakan Ahok ini Mas Hersu. Jadi misalnya dia apa meyakini bahwa selain Rifa itu ada orang dari BPK yang juga yang juga berperan dalam hal ini begitu karena Mm. BPK kan sebagai pemeriksa keuangan jadi seharusnya mereka Auditornya ya. Mm. betul tapi dia malah justru ikut bermain di dalamnya begitu Bukannya menangguk banyak, udah keuntungan. banyak, banyak terjadi itu kasus BPK seperti itu, Mbak? Ya kan? Iya, betul, betul. Nah, Ahok sendiri ini mengatakan bahwa dia memiliki rekaman semua rapat gitu. Mm. Jadi bahkan rapat itu kan dilakukan seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi dia merekam semuanya dan memang rapat-rapat seperti itu memang harus direkam ya. Tapi itu Mm. menjadi rahasia perusahaan Mm. dan ini tidak bisa dikatakan jadi apa yang menjadi polemik, apa yang terekam di situ tidak bisa dibocorkan kepada media. Itu sudah sebuah ketentuan. Jadi dalam hal ini Ahok ini berharap sekali beberapa hari yang lalu kan kita mendapati kejaksaan mengatakan ada kemungkinan Ahok ini juga akan diperiksa begitu karena Mm. Mm. pada saat kejadian ini dia menjadi komisaris utama yaitu pada tahun 2019 sampai 2024 yaitu Mm. berakhir ketika dia mendukung Ganjar Mahfud begitu kan. Mm. Nah, sementara Rifa ini masuk pada tahun 2021 menjadi sebelumnya belum menjadi apa namanya direktur utama ya, tapi ya, terus kemudian dia diangkat menjadi direktur utama. Sebelumnya semacam apa, Korkom semacam itu Mas Ersu, corporate communication seperti itu. Nah, ini yang kemudian Ahok secara terang-terangan mengatakan bahwa dia sering berantem dengan Rifa ini, dengan Rifa Mm. Siahaan, dirut dari Pertamina Patraniaga ini, dan kemudian ini, tapi uniknya nih kalau kita melihat ya, dua-duanya ini sebetulnya satu alma mater loh. Mm. Cuman kalau berkaitan dengan Pertamina, Ahok ini sebetulnya lebih nyambung karena dia lulusan dari Teknik Geologi Trisakti. Dia Mm. lulusan tahun 84 kalau tidak salah. Sementara Rifa dari Trisakti juga tapi lulusan ekonomi manajemen begitu. Dia lulusan tahun 99. Kemudian dia melanjutkan kuliah S2 Business Administration itu di Amerika kalau tidak salah. Nah, kembali kepada hal ini begitu. Ahok ini mengatakan bahwa dia sering memaki-maki Rifa dan kemudian mengatakan kalau seandainya bisa gue pecat lu. Jadi rupanya kalau sebelumnya kita dulu pernah dengar ya Mas Ersu, pada tahun 2020 itu Pak Said Didu pernah mengatakan ya seharusnya apa tugas seorang komisaris utama itu bisa dan selain mengawasi, dia juga bisa memecat direksi begitu. Mm. Tapi kalau di Pertamina tidak bisa. Mungkin ada ketentuan sendiri di perusahaan yang lain gitu. Tapi setahu saya sih memang kalau komisaris utama biasanya melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi lagi. Karena untuk pemenang pengangkatan, pemecatan dan sebagainya, terutama untuk BUMN itu kan lebih biasanya dipegangnya itu oleh menterinya, yaitu dalam hal ini Erick Thohir Mm. gitu. Mm. Dan kemudian juga berbagai hal yang di apa ya, yang diungkap oleh Ahok ini banyak sekali. Kita jadinya ini mengingat kembali tahun 2020 lalu begitu perseteruan Ahok dengan Ade Rusiade dari Gerindra. Jadi Mm. ketika itu Ahok ini ada wawancara di YouTube Mas Hersu Point kalau tidak salah nama akun YouTube-nya dan Mm. kemudian dia membuka banyak sekali kebobrokan di dalam Pertamina misalnya ada jajaran direksi yang dipecat gitu ya. Dan kemudian dia mempertanyakan kenapa orang yang sudah dipecat tetap diberikan gaji yang sama seperti ketika Mm. dia masih menjabat. Jadi rupanya seperti itu sistem penggajian di Pertamina dan itu ingin yang dia ubah tapi itu tidak bisa begitu. Jadi misalnya direksi gajinya 100 juta sesudah dia tidak menjabat lagi, sudah tidak bekerja lagi begitu di situ dan dia tetap mendapatkan gaji yang sama dengan alasan karena dia orang lama begitu. Jadi Mm. luar biasa sekali ya ini apa namanya
kalau kalau di TNI apa tuh jiwa korsanya begitu ya Mas Irsu. Jadi jiwa korsa di Ini sih Pertamina ini jiwa luar. ngerampoknya kali, bukan jiwa korsanya. Iya, nah dan kemudian juga dia soal digitalisasi. Katanya soal digitalisasi ini juga Ahok tidak menginginkan karena itu sulit untuk kalau tidak dengan di sistem digital maka sulit untuk diketahui begitu bagaimana stoknya Pertamina di setiap SPBU apa dan sebagainya begitu ya untuk dihitung. Nah, rupanya dari Pertamina Patraniaga ini membuat apa sistem itu dengan Telkom itu yang nilainya triliunan. Sementara Ahok ini terus kemudian membandingkan dengan AKR. AKR ini yang apa pesaing dari Pertamina ya, BPAKR British Petroleum dan Sebenarnya kemudian jauh ya ternyata Mas Ian ya, bukan pesaing lah ya, kalau dibandingkan. Nah, ya. ya, tapi di sana sistemnya sudah lebih baik, sudah lebih canggih karena Ya. sudah dilakukan digitalisasi yang ternyata nilainya hanya sekitar 300 juta Hmm. untuk membuat aplikasi tersebut. Sementara ini bekerja sama dengan Telkom nilainya malah triliunan dan itu sulit untuk apa untuk diawasi begitu. Begitu juga dengan hal-hal lain Mas Hersu. Seperti misalnya dia membongkar soal pada wawancara tersebut ya, dia membongkar soal bagaimana direksi Patraniaga ini sering cari muka lah kepada menteri begitu. Cari mukanya ini yaitu apa namanya eh, dekat begitu ya. Kalau saya ingatnya waktu itu Erick Thohir kemudian membantah hal tersebut gitu. Tapi tentu saja dia membantah. Mungkin Ahok ini dalam hal ini juga karena dia pernah juga mengatakan supaya Kementerian BUMN ini dibubarkan. Dia mengatakan seperti itu. Jadi memang tahun 2020 itu sempat terjadi apa ya panas sekali situasi di dalam Pertamina dan kenapa Ahok ingin Kementerian BUMN ini dibubarkan karena dianggap juga tidak tidak bisa mengawasi sekian banyak BUMN gitu dan lebih Hmm. baik ketika itu dia mengatakan dibuat holding seperti Temasek yang Hmm. dimana dilakukan apa namanya manajemennya itu independen gitu profesional apa dan sebagainya. Jadi memang kisruh ini sebetulnya sudah sejak lama tidak hanya sekarang. Nah sekarang Ahok mendapatkan kesempatan untuk berbicara Hmm. ketika diwawancara oleh media dan dia mengatakan dia siap sekali untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan dia berharap akan ada persidangan yang terbuka, jangan sampai persidangannya tertutup dan dia akan barang bukti sudah dia siapkan, jadi semua apa rekaman rapat tersebut akan dibuka. Dia berharapnya seperti itu, dibuka di pengadilan. Jadi apa saja yang dia inginkan yang kemudian memang sulit untuk terrealisasi di Pertamina Patraniaga dan juga Pertamina secara keseluruhan begitu Mas Hmm. Yesus. Dan satu lagi, ternyata memang Ahok ini kan mengatakan bahwa si Rifa ini adalah orang orang Petral Mas Ersu sebetulnya. Nah, Oh. iya, Hmm. jadi dia ini adalah orangnya Pemain Petra, lama lah ya ini ya. pemain lama. Jadi kalau saya telusuri, ternyata memang betul. Dia adalah Petral ini adalah Pertamina Energy Services PT Limited ya, disingkat Hmm. Petral. Dan dia pernah menjadi orang Petral di Singapura Hmm. sebagai bunker trader. Itu Hmm. pada tahun 2015 sampai 2016. Jadi selama 1 tahun. Baru kemudian sesudah itu dia ditarik ke pusat, ditarik lagi ke Jakarta. Nah, Ahok ini mempersoalkan Petral sendiri itu kan dibubarkan Hmm. berdasarkan Hmm. dari apa Satgas Mafia Migas ketika itu Hmm. ya. Hmm. Eh, Kalau kita ingat Jokowi dan juga Yusuf Kala pada awal pemerintahnya tahun 2014 itu kan membentuk Satgas Mafia Migas karena itu permintaan dari rakyat gitu Hmm. soal soal apa mafia migas ini. Ketika itu dibentuk dan akhirnya Petral ini dibubarkan dan salah satu orang Petral ini adalah Rifa Siahaan. Nah, ini yang dipersoalkan oleh Ahok. Kenapa orang dari Petralnya dibubarkan malah justru bisa menjadi direktur utama dari Pertamina Patraniaga. Dan dia juga bongkar-bongkaran pada wawancara yang terakhir ini dengan narasi dan juga dengan liputan 6 ini, dia mengatakan bahwa sebetulnya direksi-direksi itu adalah titipan semua begitu. Nah, Hmm. titipan dari mana? Titipan dari atas lah tentunya begitu. Hmm. Dan kemudian Dan kita komisaris bisa juga duga ya dari mana itu kita bisa duga lah ya. dari mana kita bisa duga? Kita Nah, justru mengatakan ketika Ahok diangkat tahun 2019, wah ini nah. titipan titipan dari pihak Mulyono. tertentu juga, Hmm. begitu Hmm. kan? Hmm. Titipan dari Mulyono, terus Hmm. kemudian juga
apa namanya, waktu itu kan dia belum menyatakan untuk ke PDIP begitu ya Mas Iya, Hersу, iya. dan ya atau sudah ke PDIP tapi kemudian ketika menjadi komisaris dia keluar dari PDIP untuk sementara atau bagaimana saya lupa ya, mungkin teman-teman lebih tahu nih, tapi yang jelas kita menduganya waktu itu adalah titipan Mulyono. Tapi ketika Pilpres kemarin akhirnya kan dia membuka bahwa sebetulnya dia pun dengan Jokowi ini bentrok begitu. Tidak sepaham lah, malah justru dia mengatakan kenapa dia sampai di penjara dan sebagainya itulah akibat dari kebijakannya Jokowi begitu Iya, yang tapi memang dengan tidak dia menjadi menjadi. dia dengan menjadi dirut Pertamina, dengan jadi komisaris Pertamina pun sebenarnya juga banyak orang bertanya-tanya itu kenapa dia Betul. bisa di situ gitu. Itu Itulah. dua, tapi dua hal yang berbeda ya dengan yang sekarang Iya, ini. ya betul. Kita juga menduganya Ahok ini kan adalah titipan gitu. Kita Hmm, melihat konstelasinya ketika itu perpolitikan seperti itu. Tapi ternyata di dalam ini kalau menurut point of view dari Ahoknya ya, ini sepertinya hmm, nggak punya teman dia Mas Hersу. Karena dia hmm, sendiri pun mengatakan komisaris-komisaris itu adalah titipan. Direksi-direksi itu adalah orang yang mana titipan. hmm. Dan memang ini semua ya penguasa yang mau ini semua diketahui oleh Iya. penguasa. Jadi makanya nanti orang yang sama-sama komisaris bilang, tolong dong sesama tolong titipan jangan saling kak gitu ya." Tapi memang Ahok begitulah dia ya selalu speak up semacam itu ya Ahok gitu. Iya ya, kalau kita ingat tahun itu juga salah satu pengamat itu Hensat ya, Henry Satrio. Itu dia mengatakan mungkin yang dikatakan oleh Ahok itu adalah benar, tapi karakter Ahok yang tidak sabaran, meledak-ledak dan berkata itu dengan sesuatu yang mungkin diksi-diksinya itu sepertinya gue maki lo, gue pecat lo seperti itu Mas Yesus, itu yang menyebabkan orang kemudian juga banyak yang sensitif kan terhadap hal tersebut begitu. Jadi tidak strategis lah. Mungkin Ahok dalam hal ini dia benar gitu, tapi dari caranya itu yang membuat orang kemudian antipati. Nah, coba saya baca lagi ya cuitan dari Andre Rosiade ketika itu Ahok ini berseteru dengan Andre Rosiade. Andre pada tanggal 15 September 2020 dia mengatakan seperti ini. Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku Saudara Basuki BTP sebagai komut Pertamina, saya usulkan ke Bapak Jokowi dan Pak Menteri Erick Thohir untuk mencopot Saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja. Jadi rame betul ketika itu Mas Herssu. Dan ini tahun 2020 ya, dan uniknya di akun dari Andre Rosiadi sendiri dia malah dirujak begitu karena memang Pertamina ketika itu soal kasus apa korupsi LNG sedang ramai apa dan sebagainya banyak yang kecewa lah Mas Herssu dan ada yang mengatakan begini Pak Prabowo yang saya hormati setelah melihat muka dan perilaku saudara Andre Rosiade sebagai kader Gerindra saya usulkan ke Bapak dan saudara Sandi Uno untuk mencopot saudara Andre Rosiade sebagai kader partai Anda karena menimbulkan kegaduhan dan muka yang bersangkutan juga biasa-biasa saja. Ini jadi dia mengcopy yang tadi ini lucu-lucu netizen dan ini secara aktif ditanggapi oleh Gerindra. Coba kita lihat apa jawaban Gerindra. Kami rasa perbandingan Anda tidak apple to apple. Yang dikritik oleh Pak Andre adalah kinerja bukan fisik. Kritik yang dilayangkan oleh Pak Andre masih relevan karena beliau adalah anggota Komisi 6 bla bla gitu. Tapi yang menarik yang lain serius. Seperti ini Mas Herssu. Apakah Andre Rosiade menggerebek dan menjebak PSK di hotel itu relevan dengan tugas anggota DPR Komisi 6? Nah, ini ketika itu memang ada kasus dia menjebak Yang PSK itu. di Padang ya. Betul. Iya betul. Kita lewati itu ya. Yang berikutnya Hmm. seperti ini. Kami bertanya kepada yang terhormat Gerindra, Prabowo, kinerja Andre Rosiade selama menjabat sebagai anggota DPR, apa prestasi yang dihasilkan dan menangkap PSK? Oh ini itu lagi. Ini dirujak ya ketika itu dan memang ketika itu Ahok ini juga salah satu Mas Herssu. Kenapa orang membela mungkin ya? Karena dia memang juga salah satunya yang tidak dikerjakan oleh direksi, yaitu dia mengatakan dia waktu itu meminta agar potensi 12 cekungan gitu yang berpotensi untuk kita mendapatkan minyak gitu, memiliki kilang baru gas maupun minyak itu tidak potensi tersebut tidak dieksplor oleh Pertamina begitu. Jadi kalau menurut Ahok dia sebagai komisaris utama ini sama sekali tidak setuju bagaimana Pertamina ini minjam 16 miliar dolar Amerika, 16 miliar tuh berapa triliun ya, luar biasa sekali kita kalikan 16.000 sajalah ya, itu sudah tiga puluh ratusan enam triliun. 300 ya ya.
ratusan Oke. triliun. Hmm. Dan kemudian dia mengatakan begini, minjam duit sudah ngutang 16 miliar dolar, tiap kali otaknya minjam duit terus nih, saya sudah kesal ini. Minjam duit terus, mau akuisisi terus. Saya bilang tidak berpikir untuk saya bilang Pertamina maksudnya tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya Hmm. gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini beli-beli minyak ini. Jadi memang sampai sejauh ini banyak sekali kan Mas Ersu yang mengatakan bahwa Pertamina ini lebih banyak membeli minyak dari luar. Mereka lebih menyukai itu karena memang ada rente. Dan ketika kasus ini mencuat soal dirut Pertamina Patraniaga ini dan kemudian diketahui memang betul rente itu seperti apa namanya memarkup harga dari pembeliannya sendiri. Belum lagi markup untuk shippingnya juga di markup begitu. Terus kemudian juga ada pengkondisian di mana minyak Semua di sisi dalam ya di negeri. pokoknya di markup tuh ya semua hal yang bisa Betul, di di markup setiap yang bisa di tahapannya. yes Iya, di dikorup setiap dikorup ya. tahapannya itu di markup. Seperti misalnya pengkondisian Kalau apa nggak salah sampai namanya? lima ada lima anu ya lima cluster lah gitu kira-kira Iya, disebutnya ya. 5 spot begitu ya Lima yang sebut yang dilakukan markup. Ini hmm, memang kalau kita melihat dari point of view-nya si Ahok ini, Pak BTP ini, maka ya dia benar dalam hal ini, Mas hmm, Hersu. Dan itu ditolak gitu ya oleh Dirut untuk mengeksplor minyak-minyak ya, spot-spot yang baru, cekungan-cekungan yang baru oke. tersebut. Oke. Ya, Saya kira luar biasa. dikaitkan aja langsung nih soal eh, Reva Sihaan ini karena lagi rame juga kan di media sosial soal dia harusnya tanggal 3 ya dia akan tampil di sebuah sebuah seminar gitu ya yang menjadi sangat ironi ini antara tema seminarnya dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Untungnya ketahuan duluan kalau enggak itu bakal jadi lucu banget. Iya, jadi besok ya, hari Senin, itu Yes. rencananya Reva ini akan hadir sebuah talk show, begitu ya. Hmm. Ini ada di Emerson Institute. Emerson ini salah satu pegiat juga aktivis begitu, aktivis untuk apa namanya soal soal korupsi apa dan sebagainya ya. Ini anu Dan ya, Emerson Yunto ya maksudnya ya yang dulu di Emerson TV Yunto, ya. Hmm. betul. Mm-mm. Hmm. Nah, di sini judul dari talk show tersebut di mana Diva Sihaan ini apa namanya akan menjadi pembicara, begitu. Judulnya adalah mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud di industri migas. Kan luar biasa. Kocak. Oke. Kocak. Orang yang menjadi pelaku utama dan sekarang sedang dalam apa namanya berkasus besar gitu dan tentunya kalau kasusnya sekarang ini penyelidikannya pasti sudah lama bahkan bisa jadi Ya, bertahun ya mengumpulkan tapi barang bukti mungkin Emerson dan Yuntonya sebagainya. nggak tahu. Tapi kalau saya usul sebenarnya tetap aja dibuat itu yang tadi itu fraud itu pengalaman belajar dari pengalaman saya. Nah, kira-kira gitu atau hal yang saya ketahui tentang itu kan itu menarik dong testimoni pelakunya langsung gitu. Sayangnya kan dia Iya, udah ditahan, jadi nggak mungkin atau mungkin bisa ngezoom dari tahanan kan gitu. iya. Jadi how to-nya ya. Jadi Iya bagaimana? dong, itu kan pengalaman Jadi praktis yang luar biasa bagaimana dia bisa satu angka yang dikorupsi kan sangat besar, hampir 1 kuadriliun. Yang kedua, bagaimana apanya apa mematikan nuraninya yang dia sudah digaji kaya raya besar sekali, lebih dari hampir mungkin lebih dari 2 miliar dia per bulan, tapi tetap tetap bisa menjaga giroh untuk korupsinya. Nah, kira-kira kan begitu. iya, ya Mas Esu. Dan saat ini yang melaporkan ke LBH Jakarta, jadi rapor rame-rame nih masyarakat ya. Mungkin yang lain nih pemirsa off the record juga kalau saya menjadi korban dari apa Pertamina atau Pertamax oplosan ini, gitu ya, sejak kasus ini bergulir, sampai dengan akhir Februari itu sudah ada 456 kalau tidak salah Mas Esu, Yes. masyarakat yang melaporkan ke LBH Jakarta. Jadi di situ nanti ada mungkin bisa dibuka website dari LBH ya. Di situ mereka memang membuka pengaduan gitu, ruang pengaduan Yes. yang di situnya bisa mengatakan misalnya ada pertanyaan dan kemudian masyarakat bisa menjawab apa jenis kerugian yang mereka dapatkan misalnya mogok atau terus kemudian terjadi perkaratan atau terjadi apa seperti itu dan kapan membelinya, seberapa sering, apa memberi Apa yang Pertamax. jadi bentuknya? Class action gitu. Iya, mungkin bisa jadi berujung kepada class action karena ini naga-naganya sih ke situ ya Mas Yersu sudah banyak yang mengatakan bahwa ini eh, masyarakat dapat melakukan class action kepada Pertamina. Oke. Nah, sekarang kita Hmm. tadi apa yang kita eh, per-
kita bahas lain selain soal Basuki dan Pertamina ini tadi? Oh, soal Wamenaker ya, itu perkembangan terbaru ada apa lagi ya Mbak ya? Yang saya tahu bahwa ini memang banyak yang orang jengkel dan video Noel ini yang ketika dia dengan gagah perkasa dia pidato bahwa negara hadir gitu ya, negara tidak boleh kalah, negara bisa memaksa kurator untuk tidak melakukan PHK. Ternyata PHK saya cuma ngingetin aja bahwa hati-hati dengan para ojol ini yang dia sendiri kan juga sudah menyatakan bahwa negara akan hadir dan negara akan memaksa para aplikator untuk membayar THR dan itu duit katanya bukan sembako bukan apa. Nah, ini lebih parah lagi ini karena ini nggak ada aturan undang-undangnya. Nah, tapi itu tragis ya. Kita nggak boleh ketawa-ketawa sebenarnya Mbak Agi. Dalam kasus yang di Sukoharjo itu kan itu tragis banget itu sampai hampir 11.000 ya, 10.669 orang dan banyak di antara mereka itu yang sudah puluhan tahun hidup di situ ya. Ada yang saya baca sudah 25 tahun kerja dan sebagainya. Dan orang-orang ini seperti ini kan kalau apa mencari pekerjaan baru lagi kan nggak mudah ya. Satu tentu Iya. kalau apakah lapangan kerjaannya ada, kedua kemudian apakah sesuai dengan job yang kita Mhm. butuhkan kan gitu. Ini benar-benar situasinya menurut saya absurd banget apalagi ini dilakukan menjelang pas tanggal 1 Ramadan itu mulai di PHK Betul. ditutupnya ya. Mhm. Dan Iya. orang kan biasanya bulan Ramadan gini yang diharapin yang dipikirin adalah THR. Mereka tiba-tiba buru-buru THR. Mereka ternyata kehilangan pekerjaan. Betul. Jadi ini betul-betul Ramadan yang kelam ya, yang harus Iya. dialami oleh masyarakat Indonesia begitu. Jadi ketika Prabowo mengatakan Indonesia gelap, gelap apanya? Aduh, Bapak ini dapat Datang deh ke beritanya. Sukoharjo ya. Di sana ada 11 hampir Betul. 11.000 hampir 11.000 orang ya Mbak Agi ya. Betul, dan ini menyusul dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah dirumahkan Mas Hersu. Mm-mm. Dan ketika itu Noel datang ke Sri Tex yang kita masih ingat, Mm. begitu gagahnya gitu ya, Mm. dan Mm. suasananya gegap gempita. Dia ada di semacam apa level atas lantai atas, dan kemudian di bawah buruh begitu ribuan berkumpul, dan dia berpidato di situ bahwa dirumahkan itu bukan berarti di PHK gitu. Mereka tidak di PHK, tapi untuk sementara memang dirumahkan saja. Hak-haknya masih tetap dipenuhi katanya. Dan dia akan berjuang dan memastikan bahwa tidak akan ada Mm. PHK. Ini kan luar biasa memastikan yang seperti itu Mm. begitu. Mm. Mm. Dan seperti yang dikatakan Mas Hersu tadi, seperti misalnya ojol nanti pasti akan mendapatkan THR. Ya, kalau seandainya memang berupa kepastian, bikin dong undang-undangnya. Bikin undang. Nggak Kalau sudah bisa berupa negara main paksa. undang-undang, Emang siapa lu betul. tiba-tiba main paksa main paksa. Tapi kalau soal Seritek ini saya kira ini pasti mereka sekarang juga satu sedang menyesal juga karena kemarin kan mereka itu dimobilisasi ya untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran khususnya Gibran ya sebenarnya ini mereka ini. Mm-mm. Tapi tiba-tiba ngadepin situasi semacam ini mestinya yang datang Noel jangan sendirian ajak Gibran ke sana gitu. Iya, video yang kembali viral mencuat itu dua video itu, yaitu Mm-mm. kedatangan Noel Emmanuel Ebenezer sebagai Wamen, Wakil Menteri dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan yang kedua adalah video dari Gibran, ya seperti kata Mas Hersu, memang Sritex ini kan mendukung Prabowo Gibran begitu, mendukung 02 dan kita masih ingat ketika Pendukung itu. Jokowi lah ini pendukung tadinya ya karena Ya, pengusaha. pendukung Jokowi lah. Dan kemudian di situ terjadi selebrasi yang luar biasa pada kedatangan Gibran tersebut. Gibran juga mengatakan bahwa Hmm. apa akan membuka 19 juta lapangan kerja dan sebagainya. Ini tragis betul Mas Hersu. Di tempat dia mengatakan akan membuka lapangan kerja 19 juta, sebanyak 19 juta dan malah di tempat tersebut juga terjadi PHK besar-besaran seperti ini. Dan yang terjadi saat Tapi ini tidak Gibran hanya malah di. janjinya dipenuhi loh Mbak, melampaui janjinya kan kan yang dia bilang 19 juta, tapi ternyata 11 juta kan gitu jadi ya, ya benar itu janji Gibran malah masih kurang itu. Iya, jadi memang luar biasa banget ya ini. Eh, dan sekarang apa yang dilakukan itu bukan membuka lapangan kerja, Mas Hersu. Setiap hampir setiap hari hanya meninjau-ninjau saja, malah bagi-bagi skincare, apa kemudian lihat-lihat MBG apa dan sebagainya. Ya, kita kembali lagi ya kepada soal ini, soal PHK ini dan saat ini tidak hanya Sritex, tapi juga Sanken. Hmm. Sanken ini pabrik elektronik lah begitu. Ini Jepang ada ya.
Jepang. Dari Jepang ini ada sekitar 450 sampai 900 yang terancam kehilangan pekerjaan. Terus kemudian satu lagi Yamaha, Yamaha Music Company. Jadi Yamaha untuk divisi musiknya. Ini untuk pembuatan keyboard, piano dan sebagainya. Ini juga banyak Mas, itu sekitar 1.100 kalau tidak salah. Ini sudah melakukan karyawannya sudah apa namanya membuat farewell party begitu ya, pesta perpisahan. Walaupun mereka masih akan bekerja sampai akhir Maret. Jadwalnya akhir Maret itu mereka sudah jadi pada saat Lebaran mereka sudah tidak bekerja lagi. Dan yang masih kita tanyakan, ini adalah pernyataan dari Menaker sendiri yang mengatakan bahwa untuk korban PHK di Sritek Hmm. yang tadinya eh, muncul itu di websitenya Menaker, bagaimana Noel ini datang ke Sritex dan kemudian menjanjikan tidak akan ada PHK. Nah, sekarang setelah terjadi PHK, mereka menterinya mengatakan bahwa ada lowongan kerja di Solo itu sekitar 10.000 lebih begitu untuk menampung mereka yang ter-PHK dari Sritex. Ini lapangan kerja apa sih Bu Menteri begitu ya? Pak Menteri, Eh, kok Bu Menteri? Pak Menteri maksudnya. Oh iya maksudnya Pak Hmm, Pak Yasirli gitu ya, hmm, hmm, Pak Menteri begitu. Ini lowongan kerja apa? Kira mereka ini kan di bidang garmen ya Mas Hersu, hmm, di bidang hmm, garmen yang artinya kalau sudah siap menampung sesuai dengan keahlian kan, hmm. sesuai dengan kebisaannya Ya. mereka. Artinya ini kan bidang garmen juga yang akan menampung gitu. Kalau bidang garmen Dan yang hebat menampung banget itu ada lowongan kerjaan 10.000 orang itu. Itu pekerjaan hebat apapun, banget ya campuran betul. pekerjaan pun untuk Solo ada 10.000 lebih pekerjaan itu dahsyat itu. Sangat dahsyat karena di Sritek ini tidak hanya orang Solo ya, mereka berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia. Hmm, Jadi tidak semua dari mereka itu adalah orang asli Solo. Kemudian ini ada lapangan kerja 10.000 lebih di Solo. Solo ini yang kita tahu kalau kota Solo yang hmm, bukan Solo Raya hanya terdiri dari 5 kecamatan saja begitu. hmm, hmm. Dan kemudian 5 kecamatan ini jumlah jumlah penduduknya ya sekitar 500, sekitar Iya, 500 550 ya, ribu. Ini ya, kira-kira pekerjaan apa? Karena ya. garmen kita sedang kolaps di Iya mana-mana. itu. Saya khawatirnya Pak Menteri ketularan nomor-nomor ini. Kasihan ini orang seorang akademisi gitu. Kalau Betul. tiba-tiba ketularan omon-omon ya karena situasi semacam ini. Nggak perlulah jadi umbar janji gitu ya. Lebih baik segera misalnya memang ada ya segera dicarikan dan ditampung. Karena eh, mungkin saya sih menduga ya. Meskipun pasti banyak yang tidak puas katakanlah karena Hmm. posisi dan sebagainya nggak sesuai karena kan seperti kita bahas tadi sudah ada yang punya pengalaman jam terbang dan sebagainya. Tapi dalam situasi saat ini kemudian ada pekerjaan lain itu aja itu udah luar biasa gitu. Tapi persoalannya apa itu omon-omon atau serius kan gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini jangan sampai membuat janji palsu lagi karena Mm-mm. kita tahu sekarang ini musimnya omon-omon. Kalau dulu Mm. Prabowo ini ngomong omon-omon, kita tahu ditujukan itu kepada Anies ya pada saat Mm. Pilpres karena Anies ini kan pandai berbicara begitu. Tapi kalau Anies saya lihat sih berbicara memang ada konteksnya setiap kali berbicara gitu. Mm. Mm. Dan ada alasannya, Pak. Sementara menurut Pak Prabowo ini orang yang pandai berbicara, jadi omon-omon saja. Ternyata sekarang malah justru itu ditujukan kepada Prabowo sendiri dan juga kepada kabinet yang senang omon-omon Yes. gitu, Pak Heru. Ya. Ini luar luar biasa banget ini. Dan kita sedih ya Mas Hersu. Mm. Ini Indonesia gelap betul-betul nggak hanya gelap sih kalau melihat ini ya. Indonesia gelap gulita. Gulita Kalau ya sudah Mbak Agi ya. ya gelap gulita seperti ini. Belum lagi kita belum ngomongin soal apa kurs rupiah yang anjlok habis-habisan. Ini luar biasa. Ya, oke. Tapi mungkin kita nanti akan bahas soal rupiah dan sebagai dampaknya lebih lanjut. Sekarang kita cukupkan sampai di sini Mbak Agi ya. Dan insya Allah ketemu lagi esok hari Senin ya. Ya. Saya harus Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.